Assalamualaikum. Pada video kali ini, Ibu akan membahas lanjutan kisi-kisi yang sebelumnya. Kemarin itu berakhir di nomor 15. Maka Ibu akan melanjutkan ke nomor 16. Nah, di nomor 16 ini sudah masuk ke materi lingkaran. Oleh karena itu, kita harus paham nih tentang lingkaran. Nah, di sini nomor 16 adalah daerah yang diarsir pada gambar berikut disebut. Nah, di sini yang diarsir adalah COB. Kalau COB ini berbentuk seperti potongan pizza atau disebut dengan juring. Juring. Nah, kalau kita misalnya ini ada lingkaran. Titik pusat di sini, titik pusat di O. Lalu kita mau menggambar sebuah juring. Sama di sini misalnya A, di sini B. Nah, kita tarik nih dari A ke B sebuah garis lurus. Nah, garis lurus AB itu disebut dengan tali busur. Tali busur. Sedangkan lengkungan ini, lengkungan AB itu disebut dengan busur. Nah, bedanya apa? Untuk membedakannya, biasanya ada lengkungan di atas. Nah, itu disebut dengan busur. Nah, kita bisa lihat daerah yang diapit oleh tali busur dan busur, ini bagian sini, yang di dalam sini, itu disebut dengan tembereng. Tembereng. Sedangkan kita tarik nih dari O ke garis AB nih ke tali busur. Nah, garis ini misalnya kita namain C. Titik ini ketika kita tarik garis. Nah, garis OC itu disebut dengan apotema. Maka ini garis ini kan berarti ini kan adalah tali busur. Lalu AC ini adalah busur. Maka daerah di sini namanya tembereng. Lalu kita lihat ke nomor 17. Kan ini yang di daerah dasar ya, berarti juring dan tembereng. Jika perhatikan gambar berikut. Garis OE disebut, nah OE di sini ada tembereng. OE ditarik garis, berarti OE disebut dengan apotema. Udah Ibu jelasin ya. Ketika garis titik pusat ditarik ke tembereng, ke tengah-tengah tembereng, itu disebut dengan apotema. Nah, nomor 18 masih seputar lingkaran. Garis lengkung yang menghubungkan dua titik pada lingkaran disebut tali busur. Nah, Ibu sudah bilang kalau tali busur itu adalah garis lurus, sedangkan busur adalah garis yang melengkung. Bedanya di situ. Tapi tetap dari suatu titik ke menghubungkan suatu titik, tapi bedanya garisnya ada yang melengkung dan ada garis yang lurus. Berarti ini salah ya, harusnya yang lengkung adalah busur. Nah, garis lurus yang menghubungkan dua titik pada lingkaran disebut busur. Nah, ini salah, garis lurus itu adalah tali busur. Jadi ini tertukar ya, yang nomor 2 dengan nomor 1. Nomor 3, bidang yang dibatasi oleh dua tali busur dan busurnya disebut juring. Nah, ini salah nih. Dua tali busur kan ini ya, yang ini cuma satu tali busurnya. Kalau juring mah jari-jari, dua jari-jari baru sama busur. Nah, ini juga salah. Bidang yang dibatasi oleh tali busur dan busur di hadapan tali busur tersebut disebut dengan tembereng. Nah, ini benar kan, udah dijelaskan di sini. Ini tali busur, ini busur yang melengkung. Nah, tengah-tengahnya namanya, daerahnya yang diapit adalah tembereng.
Berarti yang pernyataan yang benar adalah nomor 4. Keliling lingkaran berdiameter 10,5. Nah, kalau keliling lingkaran, kalian kalau diketahui ini diameter, itu kalian bisa menggunakan langsung VD, bisa juga VR, tapi kalian harus membagi 2 diameternya dulu. Jadi lebih baik, lebih gampang kita pakai yang diameter. Nah, ini V-nya kita pakai 22/7. Jadi V ada 2 macam, 3,14 dan 22/7. Kenapa pakai 22/7? Karena nanti 10,5-nya bisa kita bagi dengan 7. 10,5 dibagi dengan 7 adalah 1,5. Nah, 1,5 dikali 2 itu adalah 33 cm. Lanjut ke nomor 20. Sebuah sepeda memiliki sepasang roda berdiameter 28. Setelah roda berputar sebanyak 50 kali pada lintasan lurus, maka jarak yang ditempuh adalah. Nah, jarak yang ditempuh ini berarti kita mencari keliling lingkaran. Kenapa kita mencari keliling lingkaran? Karena nanti rodanya itu kan akan menyentuh pinggiran si lingkarannya itu kan. Roda itu kan berbentuk lingkaran. Nah, nanti yang menyentuh jalannya itu kan yang pinggirannya saja ya. Makanya disebut dengan keliling. Atau pinggirannya itu kan untuk mencari panjang pinggirannya itu kan dengan keliling. Karena ini diameter, boleh kita pakai diameter supaya lebih gampang. Berarti kita pakai 22/7 karena nanti 2/8 bisa 28 bisa dibagi 7. Berarti ini kalau kita coret jadinya 4. Nah, 22 kali 4 adalah 88. Setelah itu untuk menempuh jaraknya berarti 88 dikalikan sebanyak 50 karena berputar sebanyak 50 kali. Kita kalikan dulu. 88 dikali dengan 50 adalah 4.400. Kita lanjut ke nomor 21. Di sini nomor 21 adalah menanyakan luas lingkaran, diketahui diameternya. Nah, di sini kalau ditanyakannya luas lingkaran, mending kita mencari jari-jarinya dulu. Soalnya kalau luas itu enak, lebih baik menggunakan jari-jari. Berarti diameternya itu kan 20. Nah, jari-jari itu adalah setengahnya dari diameter. Maka jari-jarinya atau R-nya adalah setengah dari 20 adalah 10 cm. Nah, yang ditanyakan di sini adalah luas lingkarannya ya. Luas lingkaran rumusnya adalah V R pangkat 2. V-nya adalah, karena di sini 10, kita bisa pakai 3,14 karena nanti kan nggak bisa disederhanakan dengan 7. 3,14 dikali 10 dikali 10 ya. Nah, 3,14 dikali 10 kali 10 adalah 314 cm pangkat 2. Ingat, kalau lingkaran adalah cm pangkat 2. Sudah sampai sini. Lanjut kita ke nomor 22. Nah, kalau kita lihat di sini, luas daerah yang diarsir adalah berarti di bentuk bangunan ini itu ada 2, yaitu persegi dan setengah lingkaran. Pertama, kita menghitung luas perseginya dulu, boleh lingkarannya dulu. Kalau luas persegi itu berarti sisi kali sisi, atau 14 dikali dengan 14. Maka hasilnya adalah 196 cm pangkat 2. Nah, kalau biar kalian tahu persegi yang mana, ini yang perseginya ini. Kelihatan ya perseginya. Nah, sekarang kita menghitung luas setengah lingkarannya. Setengah lingkaran kan ini. Kalau kita ngitung luas lingkaran dengan
Kalau lingkaran penuh itu rumusnya kan VR kuadrat. Karena ini ada setengahnya, berarti kita tambahin setengah, depannya setengah dikali R kuadrat. Nah, kita R-nya apa? R-nya itu, ini kan lingkarannya ya, bentuk lingkarannya. Nah, kita bisa lihat nih ininya. Ini kan 14, berarti di sini juga 14. Tapi dari ujung sini ke ujung sini, kita ganti warna deh biar jelas lingkaran yang mana. Ini lingkarannya. Nah, karena di sini itu 14, maka di sini juga 14. Nah, dari ujung sini ke sini itu namanya diameter. Nah, sedangkan di sini rumusnya jari-jari kan. Berarti setengahnya dari diameter itu jari-jari, setengahnya dari 14 itu adalah 7. Berarti V-nya kita bisa pakai 22/7 karena nanti bisa disederhanakan. 7 dikali 7 dikali 7. Ini titik aja ya. Coret. Nah, ini juga dua-duanya jadi 11. Tinggal 11 kali 7 yaitu 77 cm pangkat 2. Setelah itu kita menjumlahkan dua bangun tersebut. Yang kita dapatkan adalah 196 cm pangkat 2 ditambah dengan 77 cm pangkat 2. Kenapa dijumlahkan? Kan ini ada dua bangun. Menjumlahkan dua bangun tersebut, maka hasilnya 273 cm pangkat 2. Nah, kita lanjut ke nomor 23. Nomor 23 ini adalah mencari panjang busur. Untuk mencari panjang busur itu ada rumusnya, yaitu misalnya busurnya kita namakan adalah busur AB. Jangan lupa kalau ini kurang jelas. Kalau panjang busur itu ada simbolnya di atas, lengkungan di atas, sama dengan untuk mencari panjang busur itu sudut pusatnya per 360 dikali keliling lingkaran. Nah, di sini berarti pusatnya adalah 30. Langsung kita substitusi per 360 dikali keliling lingkaran, rumusnya 2VR kuadrat. Jadi sini aja Ibu tulis rumus dari keliling lingkaran adalah 2VR kuadrat, 2VR aja ya. Tadi Ibu typo. Berarti 2 dikali, karena di sini jari-jari 21, kita bisa pakai 22/7 karena nanti 21-nya bisa dicoret dengan 7. Ini coret. Ini bisa coret juga, ini jadi 3. Nah, kita lanjut di sini. 3 sama 36 bisa kita sederhanain. Jadinya 1/12. Jadi pecahannya disederhanakan bisa ya, dikali dengan 22 kali 2 kali 2 kali 3 berarti adalah 132. Nah, 132 ini bisa dicoret dengan 12. Hasilnya adalah 11. Maka panjang dari busurnya adalah 11 cm. Soalnya kan 11 kali 1 11. Jadi untuk mencari panjang busur tinggal substitusi aja ya. Lanjut ke nomor 24. Nomor 24 adalah perhatikan gambar berikut. Jika O adalah pusat lingkaran, luas lingkaran yang diarsir adalah, luas lingkaran ini apa? AOB. AOB ini namanya juring. Berarti kita mencari luas juring. Nah, ruas juring ini juga ada rumusnya tersendiri.
Nanti kita tinggal substitusi aja. Mirip dengan panjang busur, cuman bedanya di sama nih pusat lingkarannya berapa per 360. Nah, dikali dengan luas lingkaran. Tadi kan keliling lingkaran, ini luas lingkaran. Nah, karena di sini kita tahunya dari O ke B itu adalah jari-jari. Kalau jari-jari berarti adalah VR kuadrat untuk rumusnya. Berarti ini kita tinggal substitusi aja. Sudutnya ini apa nih? Sudut yang diketahui adalah 40 per 360. Ini bisa dicoret dikali luas lingkarannya ini ya. Berarti V-nya itu karena di sini 21 kita pakai 22/7 bisa. Karena nanti bisa disederhanakan 7-nya dengan 21 dikali 21 kali 21. Ini coret hasilnya 3. Tinggal kita kaliin. 4 sama 36 ini bisa kita sederhanakan jadi 1/9. Nah, 22 kali 3 kali 21 adalah 1386. Nah, 1386 ini bisa dibagi 9, yaitu hasilnya 154 cm pangkat 2. Sudah selesai untuk mencari luas juringnya. Lanjut ke nomor 25. Nomor selanjutnya yaitu nomor 25. Nah, di sini berdasarkan gambar berikut, besar sudut AOC 120, maka besar ABC adalah, kita harus tahu dulu kalau mengerjakan ini, mana sudut pusat, mana sudut keliling. Kalau kita gambar lingkaran, di sini adalah titik pusatnya. Nah, ini membentuk sebuah sudut nih. Nah, ini namanya sudut pusat. Kenapa dinamakan sudut pusat? Karena dia terletak di titik pusat. Sudutnya ini ada di titik pusat. Nah, beda kalau kita gambar lagi. Aduh, agak jelek nih. Nah. Oke. Kalau kita tarik ke sini, terus tarik lagi ke sini. Nah, ini membentuk sebuah sudut ya. Nah, sudut ini disebut dengan sudut keliling. Kenapa disebut dengan sudut keliling? Dia itu terletak di busur yang sama dengan sudut pusat. Nah, ini busur kan namanya. Bentar, kita warna berbeda dulu. Jadi, yang ini namanya busur. Ya, yang hijau itu adalah busur. Kita lihat bahwa garis yang sudut yang ini itu menghadap busur yang sama dengan sudut pusat, maka disebut dengan sudut keliling gitu. Jadi dapat disimpulkan bahwa ini kan katanya O ini kalau di tengah-tengah itu biasanya O ini sebagai titik pusat ya. Nah, dapat disimpulkan bahwa AOC berarti kan di O nih sudutnya. AOC itu adalah AOC. OC itu adalah sudut AOC itu adalah sudut pusat. Sudut pusat. Sedangkan kita lihat lagi di belakangnya ini membentuk sebuah sudut di B atau ABC. ABC ini menghadap busur yang sama dengan AOC atau sudut pusat. Maka ABC dapat disimpulkan bahwa dia itu adalah sudut keliling. Nah, sudut pusat dengan sudut keliling itu memiliki rumus. Kalau sudut pusat itu adalah 2 kali sudut keliling. Sudut pusat itu adalah 2 kalinya sudut keliling. Ini SK aja ya. Kalau sudut keliling itu setengahnya dari sudut pusat. Yang ditanya apa? Kalau AOC adalah 120, maka besar ABC adalah, nah ABC ini apa? Sudut keliling. Sudut keliling berarti setengah dari sudut pusat atau setengah dari AOC. Setengah dari 120 adalah 60.
60 derajat. Jadi dapat disimpulkan bahwa ABC adalah 60 derajat. Itu cara nyarinya. Jadi udah bisa ya kita bedain mana sudut keliling, mana sudut pusat. Jadi sudut keliling syaratnya adalah harus menghadap busur yang sama dengan sudut pusat. Sedangkan sudut pusat itu terletak di titik pusat. Lanjut ke nomor 26, masih seputar dengan sudut keliling dan sudut pusat. Kita lihat di sini ada ABC, ada ACE, ada ADE. ABE ini kan di sini. Terus ACE ini di sini, lalu ADE ini di sini. Nah, maka besar sudut AOD, AOE di sini ya. Nah, di sini diketahui bahwa pusatnya itu di O. Jadi dapat disimpulkan bahwa AOE itu terletak di pusatnya itu kalau misalnya sudut itu kalian lihat tengahnya, huruf tengahnya ya. Kalau huruf tengahnya O berarti dia ada di O sudutnya gitu. Karena dia di O itu adalah titik pusat, maka disebut dengan sudut pusat. Disebut dengan sudut pusat. Nah, kita lihat yang dijumlahin. Ada ABE, ada ACE, ada ADE. Kita lihat ABE. ABE ini menghadap busur AE atau menghadap busur yang sama dengan sudut pusat. Sekarang lihat ACE. ACE juga menghadap busur yang sama dengan sudut pusat. ADE juga menghadap busur yang sama dengan sudut pusat. Maka dapat disimpulkan ABE, ACE, dan ADE itu adalah sudut pusat. Kan ada ABE ditambah ACE ditambah sudut ADE itu sama dengan 144. Nah, ini dapat disimpulkan ketiga ini adalah sudut tiga sudut keliling. Sebentar ini. 3 sudut keliling. Jadi 3 sudut keliling ini adalah jumlahnya adalah 144. Kan tadi yang dicari adalah sudut pusat. Untuk mencari sudut pusat kan ini 2 kalinya sudut keliling. Berarti kita harus cari sudut kelilingnya dulu. Berarti dapat dikumpulkan SK atau sudut keliling itu satu sudut keliling itu 144 dibagi dengan 3. 144 dibagi 3 adalah 48. Ini baru sudut kelilingnya. Tadi kan sudut pusat, rumusnya adalah 2 kali sudut keliling. Maka tinggal kita kali 2 dikali 48. 2 dikali 48 itu hasilnya 90 derajat. Jangan lupa. Nah, nomor 27, perhatikan gambar berikut. Jika sudut A-nya ini adalah 27, terus maka besar sudut B dan C berturut-turut adalah, nah kalau kita lihat ABC ini membentuk sebuah segitiga yang dinamakan segitiga siku-siku. Siku-sikunya di mana? Kalau kita bisa lihat ini AC ini adalah garis tingginya. Jadi ini adalah siku-sikunya. Kalau siku-siku besarnya 90 derajat. Jadi dapat disimpulkan sudut C itu adalah 90 derajat karena siku-siku. Lalu lanjut untuk sudut A. Kita tadi kan udah dapet ya 27 derajat. Nah, untuk segitiga itu harus besarnya itu 180 derajat. Nah, di segitiga ini ada sudut A, ada sudut C, ada sudut B. So, ini aturan B dulu ya. Itu harus jumlahnya karena ini membentuk segitiga, sudut ketiga ini harus membentuk 180 derajat atau harus
berjumlah sudutnya 180 derajat. 90 ini adalah 27. Terus sudut C-nya adalah 90. Nah, sudut P-nya berapa? Nah, kita bisa menemukan nih sudut B-nya dari sini. 90 ditambah 27 tambah 90 itu adalah 117 ditambah sudut B sama dengan 180. Maka sudut B adalah 117-nya pindah ruas, yang darinya di kiri pindah ke kanan, jadi yang tadinya positif jadi negatif 117. Maka sudut B yang didapatkan adalah 63 derajat. Nah, terpenuhi deh yang di sini. Maka besar sudut B adalah 63 dan sudut C adalah 90 derajat. Nah, untuk nomor 28, besar sudut C adalah, kita lihat sudut C ini segaris dengan sudut B. Kalau segaris, besarnya harus 180 derajat. Berarti sudut C ditambah sudut B itu adalah 180. Karena sudut C itu adalah 65, sudut B-nya nggak tahu, sudut ininya 180, maka sudut B ini pindah ruas deh, 180 dikurang 65, karena itu tadinya positif, pindah ruas jadi negatif. Sudut B-nya jadinya adalah 115 derajat. Lanjut ke nomor 29. Diketahui lingkaran A dan B adalah 17. Lingkaran A dan B memiliki jari-jari berturut-turut adalah 15 dan 7. Panjang garis singgung persekutuan luar kedua lingkaran tersebut adalah, nah ini adalah garis singgung persekutuan luar. Untuk garis singgung persekutuan luar, rumusnya adalah, ini langsung aja ya, sama dengan akar jarak antara pusat lingkaran A dengan lingkaran B dikuadratkan. Rumusnya gitu ya. Jadi jaraknya dulu berapa dikuadratkan dikurang jari-jari A dikurang jari-jari B. Jari-jari A dikurang jari-jari B. Nah, ini kan panjang garis singgung persekutuan luar ya. Kalau misalnya dalam itu bedanya di sini doang nih, di tanda R-nya doang. Kalau di garis singgung persekutuan dalam ditambah jari-jarinya. Jangan lupa ini dikuadratkan. Gitu ya. Cara untuk mencarinya. Kalau misalnya lebih jelasnya kalian lihat di buku untuk rumusnya. Tapi ini rumusnya Ibu kasih tahu aja. Untuk mencari garis singgung itu berapa jaraknya dikuadratkan dikurang dengan jari-jari lingkaran A dikurang lingkaran yang B dikuadratkan kembali gitu. Nah, 17 kuadrat ini adalah 289. Terus dikurang ini 15 kurang 7 adalah 8. Ini dikuadratkan. Ini sama dengan 289 dikurang 64. 289 kurang 64 itu adalah akar 225 sama dengan 5. Nah, ini biar kalian lebih jelas lagi gitu ya. Garis singgung persekutuan dalam sama luar tuh kayak gimana gitu. Takutnya ini nanti agak bingung nih kalau langsung rumusnya. Jadi Ibu gambar dulu kali ya garis singgung persekutuan dalam sama persekutuan luar. Mungkin artinya luar ya, sesuai dengan kisi-kisi aja. Kalau luar berarti ini kan ada lingkaran yang kecil, ini yang besar, ini yang kecil. Lalu kalau persekutuan luar itu tinggal kita tarik dari sini ke sini. Terus ini kan ininya, jadi pusatnya. Jadi ini jarak
jarak antara titik pusatnya. Ini jari-jarinya, ini R1, ini R2. Jadi kalau persekutuan luar ini di luar berarti. Kalau misalnya ini garis singgungnya nih, yang ini kita warnain beda. Yang hijau ini adalah garis singgungnya. Nah itu yang dicari, garis singgungnya. Nah ini adalah jarak antara, ini kita A, ini B. Jadi rumusnya kalau kita tulis, ini kita tulis saja ini P ya. Berarti P itu sama dengan akar, diakarin jangan lupa P kuadrat, P kuadrat ini ya, AB kuadrat. AB itu jaraknya ya. AB jarak antara pusat A dengan B dikurang R1 yang besar dikurang R kecil. Jangan lupa dikuadratkan. Nah ini untuk garis singgung persekutuan luar. Ini juga masih luar ya. Berarti ini panjang jari-jarinya 10 sama 5. Jika jarak pusat keduanya adalah jarak ada 25, maka panjangnya gimana? Masih sama, akar. Berarti jaraknya dikuadratkan kan, tadi udah ya, jarak dikuadratkan dikurang jari-jari yang besar 10 dikurang jari-jari lingkaran yang kecil dikurang 5 dikuadratkan. Nah 25 kuadrat itu adalah 25 kuadrat 625 dikurang 25. Berarti akar 625 kurang 25 adalah akar 600. Nah boleh kita sampai sini aja, udah bener. Karena kan akar 600 nggak ada tuh bilangan kuadrat yang 600. Boleh sampai sini aja, soalnya kalian belum belajar penyederhanaan akar. Tentukanlah yang nomor 31, tentukanlah BC. BC ini disebut dengan alas. Kan tadi bilang selain alas itu berarti dikurang. Berarti CB sama dengan akar sisi miring dulu, karena sisi miring terbesar. Sisi miring baru dikurang dengan sisi tingginya 12 kuadrat. 15 kuadrat adalah 225 dikurang 144. 225 dikurang 144 adalah akar 81. Adalah 81 maksudnya. Nah, akar 81 itu adalah 9. Berarti panjang CB adalah 9 cm. Nomor 32. Suatu kapal berlayar dari pelabuhan A ke pelabuhan B sejauh 10 km menuju arah utara. Kalau arah utara berarti ke atas ya. Terus sesudah tiba di pelabuhan B, kapal tersebut berlayar sejauh 75 menurut arah timur. Berarti sini berarti ke pelabuhan A ke B terus dia ke timur. Maka jarak titik akhir si A pelabuhan A ke titik akhir adalah gini ya. Ini A, pelabuhan A, ini pelabuhan B, ini titik akhirnya. Berarti jarak dari si A, pelabuhan A ke B. Ke titik akhir. Berarti tadi ini 100, ini 75. Berarti mencari sisi miring. Kalau mencari miring berarti ditambah. Nah, ini 100 dikuadratkan adalah 10.000. 75 dikuadratkan adalah 56.
maka kalau kita jumlahin adalah 1506,25, maka 1665 adalah 125. Maka berarti jarak pelabuhan A ke titik akhir adalah 125 km. Lanjut ke nomor 33, masih seputar lingkaran. Nah, yang dinamakan jari-jari yang mana? Jari-jari itu ini, I ke P itu namanya jari-jari. Kalau U ke R itu namanya diameter, berarti QR. Tali busur, lihat tali busur itu yang ini, kan ini bentuknya tembereng kan. Nah, yang membuat sistem bereng kan ini tali busur, berarti TS. Kalau busur berarti ini ada melengkungnya. Nah, namanya busur. Terus apotema, nah dari tembereng ini atau tali busur ditarik garis dari pusat ke tali busur, namanya apotema. Berarti apotema adalah si P, garis P ke V, titik P ke V, dan titik pusatnya P. Oh, ini salah, bukan QR, ini QR. Ini adalah IP, maaf ini typo, IP. Ini bener ya, TS. Oke. Besar sudut RQP ini adalah 80. Maka sudut ROP adalah kayak kita lihat nih, ROP ini kan sudut pusat ya. ROP itu kan yang ini. Sudut ini berada di titik pusat, maka disebut ROP ini disebut sudut pusat. Sudut pusat. Sudut pusat apa? 2 kalinya sudut keliling. Maka sudut kelilingnya siapa? Kita lihat PQR ini menghadap busur yang sama dengan sudut pusat, maka disebut dengan sudut keliling. Berarti ini adalah si SK-nya atau sudut kelilingnya. Berarti 2 dikali 80 adalah 160. Tuh, masih gampang ya. Sebuah panggung berbentuk karet setengah lingkaran ditutupi karpet. Diameter panggungnya adalah 40, R adalah 3,14, maka luas yang diperlukan adalah, kalau luas ya, luas yang dibutuhkan berarti ya pakai luas lingkaran. Luas lingkaran untuk setengah lingkaran. Luas setengah lingkaran itu sama udah dibahas ya sebelumnya ya, setengah kali V R kuadrat. Berarti setengah, V-nya kita pakai 3,14, R-nya yang kita mainkan diameter. Diameternya 40. Terus R-nya berapa? R-nya ya. R-nya berapa? Ini bukan R ya. Ini itu V. Salah nih. Ini aturan V. R itu berapa? R itu adalah setengahnya dari diameter, berarti 20. Berarti ini kali 20 kali 20. Ini dicoret jadi 10. Tinggal kita kaliin 3,14 kali 10 kali 20, itu hasilnya 628 cm pangkat 2. Nah, sekian dari pembahasan kisi-kisi yang Ibu berikan. Semoga kalian bisa mengerti dan semoga PTS-nya dilancarkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.